pada terik dan hujan, bahkan badai pun harus kita lewati. Oleh karena itu, sepasang suami istri harus mempersiapkan fisik dan mental agar tidak terombang-ambing dalam lautan lepas. Sebagaimana filosofis orang Bugis Bone yang menyatakan, iko kaloloi ajaklah lo macapak-capak mak bene nareko demeto pada mulai mak kaluri dapur ngebe kapitu. Sepintas lalu alam, jangankan cuma 7 kali, nanamu bekas 100 yaitu macam neri. Pak saya kamu becu nada purni, tapi antareka ki alang yang namanya pernikahan adinda tidak semudah membalik telapak tangan, karena pernikahan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan legalitas hukum demi pelampiasan hawa nafsu seksual belaka, karena di dalamnya ada kewajiban dan tanggung jawab bersama. Di prolog ceramah tadi telah saya sampaikan, mengarungi bahtera rumah tangga laksana mengarungi samudra. Dan untuk mengarungi samudra alam, ada 7 hal yang perlu alam persiapkan buat istri tercinta. Tolong dicatat kameramen supaya direct. Yang pertama, alam harus mempersiapkan sebuah kapal. Apa yang menjadi kapal setiap perjalanan rumah tangga seseorang? Kapalnya itu adalah al-usrah. Apa itu usrah? Artinya rumah tangga yang dibangun atas dasar takwa, cinta mencintai, harga menghargai, hormat menghormati, mendapat restu orang tua kedua belah pihak, dan mengharap ridho ilahi Rabbi. Itu yang pertama. Yang kedua, kung kada kapala ta'ala parestasi masinata. Jangan sampai pak pada-pada atau tereko cekba makasimo ditacek na kalasarinda padahal masinana sudah keropos semua. Ya pak paresa jolo masinata berapa PK dan tenaga kuda yang anda miliki. Ya, mesin yang saya maksud bukan seperti yang ibu bayangkan. Maksud saya itu adalah al-qalbun. Apa itu qalbun? Artinya hati. Sepasang suami istri harus memiliki hati yang sama, tujuan yang sama, di mana tujuan setiap pernikahan alam adalah mencetak generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alam kang kana kapelata masinana po andalan. Yang ketiga, jangan lupa persiapkan bahan bakar yang cukup dan memadai. Apa bahan bakarnya? Al-akhlaqul karimah, ampe-ampe madeceng. Sabda Rasul, laisatid dunya illa bidinin wa laisad dinu illa bimakarimal akhlak. Tidaklah dikatakan sebuah dunia tanpa adanya agama, dan tidaklah dikatakan sebuah agama tanpa akhlak yang mulia. Kepada Adinda Kasmi narampe Nabi Tandi, maka kapan dalam sebuah rumah tangga dipimpin oleh seorang wanita, mat tentu degagak barak kekengi atau ngetak di dalam polata. Mau meluak bolamu matu gersato papenet dingin, mau mega lampu tak petak kaput perasangi, mau mapacingi lantai tehelek tak ubin dan sebagainya, macari bapak penet dingin, nasabak mapetiwi atin nalah kaya. Zaman berbahagia. Oleh karena itu Kasmi, dia itu nawat dingin di parenta-parenta laketa. Dia itu nawat dingin malopo sama tak nasa menelaketa kecuali ku bantak lakainya. Zaman berbahagia. Jadi rejipa tu dia nawat dingin malopo sama menamaku dia ku taruh-taruh lakainya, tidak ada pengecualian. Ulangi pemen lisu niki makundena parenta lakena malopo sambandana lakena talolo apalana selama 70 tahun etana, namun ima puasa kita dia mata hajuki. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Namun saya tidak bisa menutup mata, saya tidak bisa menutup telinga. Kunikang pokok tetangga kabupaten kita di Cepak, jamaah yang berbahagia niga tonga kasih urani taliwa sabarana, tapi dinena tosi taliwak capilana timu masak toga ko yawana ingeuna we ko masa mangita cice na colopo sama na mungkar wana kira tak gini kalikan lakena kasih laki sabra poli mandar tete 10 senti na pala ibola capu we dino ko darai napi tu putuk buka dindingnya dengan mesra no bibi den riasa maka demak madakaka sedih gor panrabi na alang-aling mindek laki malang-aling na tak butuh aja ni kuat dindingnya na taro tau ko benena pura saya kasih minum lakena pedasi binena kademak malupu si kak sedih gora pendasi roti nena alang-aling demena semi tanah muina pitu di si tangga masusungan cam nasi yang mana cam mante nasi yang mana tipu yang mana sebet tanah pada to betamu ala mana sisa mu pasusui laki nasi nasuruh pasusu anak-anak makun dia makut apa naro terpaksa laki sabrak mampe bali maka demak dampo dikasih agak pun aja lo pakai mapa susu sedang kata iya susu mu bako iko lompoh jamaah yang berbahagia. Macawa Kasmi, napa kurun tu boting ucara me punya apa nama Macawa? Kasmi mani bawang. Padahal itu Kasmi, nulis apa sih semet tu botingnya? Jamaah yang berbahagia, iya.
payah aku ceramah kak kodo kampung na tawe kan itu boting diolos yang boting makun di melak dan si salah. Istilahnya saja sudah berbeda. Kalau pengantin lama coba kita tanya nenek matu nenek tak kulisu jadi kampung tak. Maga aga mo dari waktu naloi palakai tanda sirina iuruk 40 sora 40 nina ku copok na rakyatnya. Ku macam lah dia dikasih mita taja tati jadi timpakan lah jana boleh. Itu guna timpa lah jana boleh. Ondon na komba dicopok na rakyatnya. Ku macam lah dia mita taja tati jadi. Jangan berbahagia. Karena istilah dulu kawin dulu baru cinta. Jampi toriolo ini sekitar dari sisa mirona posilas negosial. Maka dia calo bisa tak kalaki magangare model na mirona polakian rim. Bisa kare baca lebih seni. Maka dia bidangi tahu aku kata nego maka dia ku tapa mat tentu dia tanggaki tapi nare ku jiwa angka me dipacernya. Jampi ku pendek di balanca tahu diolo angka bo peleng. Kenapa mesti kemiri? Peleng asa ngeri alena ampi dipat dengan maka reket panas saliwang ni kalundrak campedak di senari dalam. Jangan berbahagia. Nah sahabat ini tu nak, nah sisa poting. Tapi maka kue awe yeromele pemerintah itu bosan ini tay. Sesoka makan aku ya berapa? Kalau tidak SMS, miss call, chatting dan lain sebagainya. Jadi kukadani maka kue engkau bawa pendeknya belajar pakai peleng, pacar puang piri mali bawah. Terbisa kami pasang di soko baka. Jangan yang berbahaya. Pak Ero boting anu si semetona pada nenek tadi lo kutu nak boting bungkam beribu bahasa. Diga gacawa diga gatik aga pas sabarna Pak Demet to kasih nasi sen ceti mak dumba rona ceti mentu kentung ya rumah dumba maka ada waga di rumah tu ya mentungi maka ada naga na rumah tu jamaah yang berbahagia. Ya ternyata dikasih macam mau alam macam tu nama kada makom itu ustaz. Jamaah yang berbahagia. Tambah kini pakarawan aja yang berbahagia. Kemudian yang keempat alam, kan tadi pertama kapal, yang kedua mesin, yang ketiga bahan bakar, yang keempat jangan lupa membawa peralatan untuk mengantisipasi macet dalam perjalanan. Apa peralatannya alam? Peralatannya nasihat menasihati antara satu dengan yang lainnya. Alam, baca sangat dia, ya kumanak-nanak bineta, manoko-noko bineta, bidangi binemu, akada koma anak nemen ni ku yesot. Ya pak ikut tosi ni kalau cari tamu. Ya baca piwan nak tosi di sambeki. Pak aku masa maki mana nak mak ke repak ke acara televisi. Tak dempo bebe dan lain sebagainya. Tapi ini alam jangan lakukan suatu perbuatan yang bisa meneteskan air mata istrimu. Ingat alam bahwa tetesan air mata seorang istri itu sangat mahal harganya. Coba periksa ini kasni. Mana maskara 25.000 satu pasang. Mana IEC 20.000, mana perna pipi, mana lipstick dan lain sebagainya. Belum lagi BB yang dibanting. Aja mah yang berbahagia. Jaga naung kosok nata sadi. Nah, kalau istri menangis alam, pereseo matanna, akatening we matanna. Iku menggeruk yo matanna benemu alam nama kacici, berarti tangisannya adalah tangis kebahagiaan. Tapi upana nama pelah, berarti tangisannya adalah tangis emosi dan kejengkelan. Seperti itu untuk memeriksa istri kita apakah dia bahagia atau dia jengkel sama kita. Aja yang berbahagia. Kemudian selanjutnya yang keempat tadi kan peralatan nasihat menasihati. Selanjutnya kasmi ya komando-komando alam aja tak ada PCK tinggalkan sesaat. Rasul menganjurkan ya komando laki tadi makun reye salah ini lo kaki gati malawi jenne. Kenapa Rasul menganjurkan mengambil air wudhu seorang istri ketika suaminya marah? Karena setengah-tengah ternyata kemarahan seorang suami ditimbulkan oleh godaan setan. Dan setan diciptakan dari api. Api pasti akan padam dengan siraman air, apalagi dengan air wudhu. Kemudian selanjutnya alam, jangan lupa membawa peta dan kompas agar tidak kesasar dalam perjalanan. Apa petanya? Apa kompasnya? Petanya Al-Quran, kompasnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapapun besarnya cintamu kasmi kepada suamimu, begitupun sebaliknya samsu alam. Bagaimanapun besarnya cintamu kepada istri, pasti nantinya muncul berbagai macam problematika dalam rumah tangga. Mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, apalagi menyangkut masalah persoalan ekonomi, moneter atau belanja asok-asok. Ketika ini terjadi alam, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan bersedih. Lihat peta, buka kompas. Sabda Rasul sebagai kompas menyatakan kasmi di dalam setiap rumah tangga ngecaki nabi tandik makin rawenu muni kode metode patam me pasura. Yang pertama Ar-Rahman supaya mabaraka kuliah laketa. Yang kedua Al-Waqiyah supaya malome laketa masapat dali halalah bisa lewat pula.
Yang ketiga al-mutabaraka, supaya melalui masaranya wata si batu buta. Yang keempat surah Yasin sebagai patola abala. Waktu nama Pak Boti wakil gubernur Sulsel di Makassar, ia yuk di ceramah malam tudang pendik sekaligus memandu acara dan mapaci. Sisa kulo lisu di bone, angka apot aji pula di sopeng. Nak deperi kak letu cek dena otoy. Aga na pidak ka makade ustaz. Kude salah pada ngerang idi maceramo tu nama Pak Boti wakil Bupati Sopeng mantan Andi Sarimin Saransi. Maka ada kak betul. Apa masalahnya Bu Haji? Maka dia kasih cara mengatapai surah biasa lalu lo patah wani-wani. Tapi ku ya lo patah macele ustaz au matan tu dena tamu nada api subuh. Pak li warak kena baca Quran ustaz. Jadi maka ada kak komarak kelada baca Quran taji. Wadi mo tu dibagi-bagi. Kade teko cina dibagi ustaz ika baca Rahman. Maka deka iko nama kun dia baca Rahman supaya mak baraka pulian nak kasih laketa. Tapi aja wani-wani bawa tak baca Rahman. Pahat tu zaman laketa. Ya kalau kita hanya pegawai, ya tu kesini pegawai ya, jika bagi materi masih ulang. Iko, wani mau petemu araman, tapi tali atau hari salam lunasi dalam sebulan. Piko cara dalam beraka, zaman yang berbahagia. Arisa sindu ni, asira pende ni, mangkok ni, susuku ya dalam marina ruang tabunan ataru. Sisa nalaki dalam pandre, awe pende plastik keru-keru, zaman yang berbahagia. Kurasirin. Laki memasak pada plastik, jamaah yang berbahagia. Jadi seperti itu. Kemudian al-waqiyah, jika baca al-waqiyah ustaz kadang laki mu baca supaya Allah memberikan kemudahan padanya pada saat mencari nafkah yang halal di luar rumah. Al-mutabarakah, jika tosi baca supaya melalui masyarakat matu nyawa si batu buat, maka ada kaji. Ya kung kamu pilih atau musi boni nemu mundur ko bolamu. Minta di malasara tapi dito pernah mati. Daripada mondo mi bapo semua itu kuranjange dia tentu lima tinro ini kasih naganggu toh foto bawa di majene napa baca al-mutabaraka paling itu sibuk baca murukna. Lalu yang keempat ustaz siapa yang baca surah Yasin maka dekat Yasin ya kong kanak tak macam mengaji anakmu namun suruh baca Yasin tapi kasmi oleh Rasul sangat dianjurkan untuk mengatamkan surah Yasin setiap malam. Kenapa? Karena ternyata balak bencana yang paling dahsyat bagi seorang istri adalah kehadiran wanita lain di sisi suaminya. Jadi tabe ini makun reye, kau betalak ketak kajili-jili lakemu baca ngabawa dikati Yasin nakapo. Dia baca ngayasin orang mengganti mati. Tidak seperti itu. Dibaca ngayasin supaya terhindar dari berbagai macam godaan dan gangguan di luar rumah. Syaratnya kasmi, kalau ini alam mesu masa pada antara laki tak sampai di pintu gerbang. Antar suami dengan senyuman yang paling manis yang kau miliki selama hidup di dunia. Dan silakan tatap jasad suami sampai hilang dari pandangan matamu. Ya kalau ini laki tak perlu dipakai tata kasmi, pejamkan penglihatan mata kepalamu. Buka penglihatan mata hati. Akapat detik napa baca inti Yasin, salamun kaulam mirrahim, selamatlah wahai engkau suamiku dari godaan ABG dan non ABG. Jangan berbahagia Pak demi maka goda laki muka sendiko ternyata darah pasti kajau-kajau upat tentu ngako. Jangan yang berbahagia. Tapi kulago de laki tamasa pada lekasmi tamanu ganti ni boleh. Jangan cepat mereka telepon genggam untuk SMS suami, miss call suami, mapa kere-kere tawang. Tak tumpu matu kendaraan gara-gara SMS na bineta meloi baca. Jangan berbahagia. Aga pila mo SMS kan. Aga pila mo telepon na sila na pura mo japinang itu salamun kaulam mirrahim. Kung Allah ta'ala maka ada orang. Jadi kulabo ni laki ta ala digati wejene. Kupura ki macene kasmi elo doan di pung Allah ta'ala kupura ki masem pajak dua doan rakam minimal. Ibu kupura ki masem pajak dua dan rakam seperti ini doanya. Ya Allah, engkau kasih ambu anakku mesu masa paraka dalil. Ya kau dalil engkau mupi kulangi buat panonoran lalu kak kutana. Nareko engkau mupi kutasi kuata pemumpuraka di permukaan. Nareko mabela pacewiya keka. Nareko cede buat pamikai ngaka. Nareko si campur mupi kasih harangi halalai pacinya lalu kak puang. Taweringi ambu anakku dalil halalak mai gamang baraka. Turuk teko kita warengi Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya laki tak pajok ke kasarana di luar rumah ini makun dari pajok ke alusukna di dalam polata. Inilah inti asik kelebihan yang sesungguhnya. Kalau tidak percaya tolong dipraktekan. Insyaallah kita akan menemukan keajaiban-keajaiban. Ajaiban yang berbahagia. Kemudian alam karena Anda adalah suami. Berarti alam sebagai nakoda. Nakoda yang tangguh untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga supaya sukses menurut Profesor Tahir Sahab. Beliau adalah dosen saya di pasca sarjana
Beliau itu adalah pakar manajemen sekaligus pakar psikologi anatomi tubuh manusia. Dia menyatakan dalam sebuah kuliah umum, Agana Prof. Tahir, maka untuk menjadi pemimpin yang sukses, seorang laki-laki harus belajar dari alat vital laki-laki itu sendiri. Ada apa di alat vital? Coba ini urang ditenggerangi gara-gara alat vital tak lemah rupa. Ternyata alat vital laki-laki lang tidak pernah menonjolkan diri, tapi tampil paling depan di saat dibutuhkan. Teman sapaita neke mariolo tetong nareko dia perluangi. Dia kan aku zaman yang berbahagia ba cocok ji cocok. Namun rasa tuh. Yang kedua apa kata Prof. Tahir? Dia katakan bahwa alat vital laki-laki itu harus mampu dan bisa melahirkan keturunan penerus generasi baru. Kemudian yang ketiga bahwa alat vital laki-laki setelah sukses mencapai kedudukan posisi dan tujuannya, maka tidak lagi berbesar kepala tapi pasti mengecilkan kepala. Jamaah berbahagia, artinya ya kong ke jama-jama tak mamuka, jangan tepuk dada maka dia seandainya tenyeyak nadena jadi, tidak boleh seperti itu. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang terakhir jangan lupa membawa bekal agar tidak kelaparan dalam perjalanan. Apa bekalnya? Bekalnya adalah kepasrahan itu sendiri. Artinya seorang suami harus kerja keras, peras keringat, banting tulang, mencari nafkah yang halal di luar rumah. Tapi di balik itu kasmi, seorang istri harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena usaha suami tanpa doa istri pasti sia-sia. Tetapi doa istri tanpa usaha suami mimpi belaka. Demikian beberapa mutiara kebahagiaan di kesempatan yang berbahagia ini, dan apapun yang telah saya sampaikan jika ada benar rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Sebagai manusia biasa, saya pribadi Abdul Hafidh Mapatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilapan dan kesalahan. Akhirnya hari ini saudara dilantik sebagai kepala staf Nakoda Kepemimpinan Rumah Tangga.